Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Utari Deska Channel di konten Kusuarakan. Ngomong-ngomong, aku udah lama banget ya nggak upload konten Kusuarakan. Dan gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Dan buat teman-teman yang belum merasa baik, semoga cepat membaik. Amin. Tadi siang aku buka Facebook, guys. Dan di halaman berandaku yang paling awal itu ada status teman aku. Nama akunnya Suci Toki. Di sana dia bikin status tulisan yang membuat buat aku tersadar akan satu hal. Dan aku tertarik untuk menyuarakan tulisan Suci di konten Kusuarakan kali ini karena aku rasa ini menarik untuk dibahas. Dan siang tadi aku coba untuk menghubungi dia dan minta izin untuk menyuarakan tulisannya dia, dan alhamdulillah dia menyetujuinya. Oh ya, aku lupa. Minggu ini minggu pertama di bulan Desember. Selamat bermalam minggu untuk semuanya ya. Yang mau pergi, hati-hati di jalan. Dan yang udah nyampe, selamat bersenang-senang ya. Dan yang cuma di rumah, gak apa-apa kok. Kalian bisa keluar minggu depan. Yuk dengerin konten Kusuarakan aja bareng aku dan yang lainnya. Dan yang baru mulai bergabung, selamat datang dan salam kenal buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja mulai menyuarakan tulisannya Suci. Yang di episode Kusuarakan kali ini, episode 3, aku beri judul Ucapanmu Sungguh Berpengaruh. Di tulisannya Suci ini ada 5 cerita tentang betapa berpengaruhnya ucapan seseorang terhadap hidup seseorang. Di cerita pertama ada seorang gadis tidak tidur malam ini. Matanya menelusuri tiap resep memutihkan kulit secara alami hingga melihat-lihat promosi obat yang belum tentu teruji. Tadi siang dia dijadikan bahan guyonan, dikatai terlalu hitam oleh teman-teman. Dia ikut tertawa, padahal malu luar biasa. Tidak bisa marah, tidak boleh marah. Memang kenyataan, memang rasanya hanya dia yang memiliki kekurangan. Di paragraf selanjutnya, ada seorang pemuda terjaga sempurna malam ini. Tadi saat makan malam, bapaknya menyindir jika dia tidak berguna, tidak sepintar kakaknya, tidak sesukses bapaknya saat seusianya. Dia menolak tidur, memilih bekerja tengah malam meskipun seharian sudah kelelahan. Tidak bisa marah, tidak boleh marah. Suruh siapa belum jadi apa-apa. Di cerita selanjutnya ada seorang ibu muda bunuh diri siang tadi. Bendera kuning terpasang serta gosip tentang dirinya lalu lalang. Semua membahas tentang betapa tidak bersyukurnya dirinya atau tentang membusuk di neraka bagian mana. Yang hidup lebih suka membicarakan keburukan, menilai dari satu sudut pandang. Dia bunuh diri hari ini. Raganya baru tiada hari ini. Baru akan dikuburkan sebentar lagi. Tidak boleh marah. Suruh siapa jadi lemah. Seorang bocah sekolah dasar tak sengaja tertidur di meja belajar. Matanya lelah, lebih-lebih hatinya. Setahun belakangan ini gurunya selalu membanding-bandingkan, mengatakan jika dia tidak terlalu cepat menyerap pelajaran. Orang tuanya menganggap sepele. Anak kecil memangnya punya beban apa? Makan, tidur, main. Sekolah tidak sesusah cari nafkah. Dan cerita terakhir ada seseorang laki-laki dewasa belum pulang ke rumah tengah malam dan masih bekerja. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan tetapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan. Dia penat dan ingin istirahat, namun harus disiksa dengan topeng tanggung jawab. Tidak boleh mengeluh, harus kuat. Suatu saat ketika mereka ambruk remuk, mulut-mulut tak berdosa, sok bijaksana hanya akan berkata, niat kami kan memotivasi, tidak berniat menyakiti hati. Betul, ucapanmu sungguh berpengaruh.
Cukup sampai di sini, jangan diulangi lagi. Nah, inti dari tulisannya Suci ini bahwa ucapan dari seseorang itu sangat berpengaruh kepada kehidupan orang lain. Bahkan hanya karena beberapa kalimat saja bisa menghilangkan nyawa seseorang. Miris bukan? Kita harus sadar bahwa setiap orang mempunyai cara pandangan masing-masing dan pikiran yang berbeda-beda. Ada yang masa bodoh dan ada yang memikirkan ucapan seseorang itu terlalu dalam. Ada yang tersinggung dan ada yang tidak. Dan dari tulisannya Suci ini semoga bisa menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga lisan. Bahkan lisan kita bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Seperti dalam hadis Al-Bukhari mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dan jangan sampai kebahagiaan, semangat, dan mental seseorang hancur hanya karena ucapan kita. Kayaknya sampai di sini dulu kusuarakan kali ini. Maaf juga kalau tadi teman-teman ada dengar suara bising, maklumi aja ya. Dan kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa like dan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang kusuarakan kali ini. Juga subscribe channel ini supaya channelnya berkembang. Dan share juga konten ini agar bisa menyadarkan dan mengingatkan betapa pentingnya menjaga lisan. Yuk sama-sama kita belajar menjaga lisan kita. Dan buat kalian yang cerita atau tulisannya mau aku suarakan di sini, kabarin aku aja lewat WA kalau kalian tahu nomor aku. Dan untuk teman-teman yang gak tahu bisa DM di Instagram di Utariuta, I-nya 2 ya, atau di email aku deskautari1@gmail.com. Nanti aku cantumin deh di deskripsi box. Oke, sampai jumpa di kusuarakan episode selanjutnya. Assalamualaikum.